menggunakan alat peraga yang sudah kita buat. Nah, yang pertama kita buat alat peraga untuk refleksi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu refleksi. Refleksi adalah operasi mencerminkan sebuah objek pada sebuah garis sebagai cerminnya. Nah, di sini cerminnya kita buat ada sumbu Y, di mana sumbu Y-nya ke atas ada bernilai positif dan sumbu Y ke bawah bernilai negatif. Nah, sumbu X itu kita misalkan juga sebagai cerminnya, di mana sebelah kanan sini dia bernilai positif dan sebelah kiri sini dia bernilai negatif. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, bagaimanakah refleksi persegi panjang tersebut? Nah, kita letakkan dulu dia berada di titik 3. Di sumbu X dia berada di titik 3 dan di sumbu Y dia berada di titik 2. Nah, bagaimanakah refleksinya tersebut? Nah, kita harus perhatikan jarak dari objek ini terhadap sumbu Y harus sama dengan benda yang direfleksikan. Maka jarak dari persegi panjang ini, maka hasil dari refleksi persegi panjang ini adalah berarti berjarak tadi di sini berjarak 3, berarti di sini dia berjarak 3 juga. Berarti dia berada di minus 3. Dan di Y tadi dia berada di 2 dan saat kita refleksikan dia juga tetap berada di 2. Nah, dari hasil refleksi ini yang berubah itu cuman di X-nya. Berarti saat kita mencerminkan di sumbu Y, yang berubah itu adalah X. Saat dia positif, maka saat direfleksikan dia akan bernilai negatif. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang nomor 2. Oke, contoh soal yang kedua kita membuat trapesium. Di sini trapesiumnya kita buat dari sini. Nah, trapesium yang kita buat ini di X-nya dia berada dimulai dari titik 1. Dan di sumbu Y-nya dia dimulai dari 2. Maka kita harus ingat tadi, yang perlu kita perhatikan itu yang pertama jarak objeknya terhadap cerminnya. Oke. Ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, saat kita mencerminkan terhadap sumbu X, kita perhatikan jaraknya tadi. Di sumbu Y, dia tadi mempunyai titik di 2. Berarti saat kita cerminkan dia ke sumbu X, berarti Y-nya itu menjadi negatif. Berarti dia berada di negatif 2. Dan di sumbu X tadi, dia berada di titik 1. Oke, jadi beginilah hasilnya. Nah, yang perlu kita simpulkan dari sini adalah saat dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu adalah di Y. Saat dia berada di sumbu Y, saat objeknya berada di sumbu Y positif, maka saat direfleksikan Y di sumbu X, Y-nya menjadi negatif. Oke, selanjutnya kita berada ke simetri cermin. Nah, di simetri cermin ini kita harus terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada simetri lipat dan yang kedua itu ada simetri putar. Yang pertama kita buat dulu untuk simetri lipatnya. Jadi, apa itu simetri lipat? Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan pada sebuah bidang datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang perlu kita garis bawahi itu adalah menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, saat kita melipat persegi panjang ini, berarti kita harus mengetahui tadi dia harus membagi 2 bagian yang sama besar. Nah, kalau kita lipat dari atas ke bawah, nah dari sini dapat kita lihat dia membagi 2 bagian yang sama besar. Satu simetri lipat dan saat dari kiri ke kanan dia juga membagi 2 bagian yang sama besar. 2 simetri lipat
Dan dari sudut sini kita tarik, atau bisa juga dari sudut sini kita tarik. Oke. Dia juga membagi dua bagian yang sama besar, 3 simetri lipat. Dan kita tarik lagi dari sudut yang ini atau dari sudut yang ini, bisa juga dari sudut sini saja. Dia juga membagi dua bagian yang sama besar. Maka untuk persegi panjang dia memiliki 4 simetri lipat. Oke. Bagaimana untuk segitiga? Kita buat kalau dia dari atas ke bawah. Nah, kita lihat dia tidak membagi bagian yang sama besar. Maka dari atas ke bawah dia tidak pula mempunyai simetri lipat. Sebaliknya juga kalau kita buat dari bawah ke atas, dia juga tidak membagi dua bagian yang sama besar. Dan saat kita putar dari kanan ke kiri, nah, segitiga sama kakinya ternyata membagi dua bagian yang sama besar. Nah, untuk segitiga sama kaki, simetri lipatnya ada 1. Oke. Nah, kita buat ke simetri putar. Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih itu simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran pada sebuah bidang datar. Nah, yang perlu kita garisbawahi di sini adalah bahwa satu putaran itu ada sebanyak 360 derajat. Nah, di sini kita akan menggunakan 90 derajat. Berarti ada 4 kali kita buat nanti putarannya. Nah, jika ada pertanyaan, mengapa sih 90 derajat? Nah, kita gunakan 90 derajat supaya mempermudah kita saja dan untuk mengetahui setiap sisi-sisi bidang datar yang akan kita putar. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, kita buat langsung. Sebelumnya kita harus sudah menggambar bingkai atau bidang dari yang saya buat, segitiga sama kaki, persegi, dan persegi panjang. Oke. Kita buat langsung. Nah, berapakah simetri putar dari persegi? Oke. Yang pertama kita putar dulu dia 90 derajat. Oke. Nah, kalau kita lihat dia tidak menempati bidangnya. Itu masih satu putaran. Dan kalau kita putar lagi 90 derajat, dia tidak menempati bidangnya juga. Nah, kalau kita putar 90 derajat lagi untuk yang ketiga kali, dia juga tidak menempati bidangnya. Dan maaf tadi ada kesalahan, dan saat kita memutar keempat kalinya, dia akhirnya menempati bidangnya. Maka untuk segitiga sama kaki, jumlah simetri putarnya itu sama dengan 1. Nah, kita ke persegi. Berapakah simetri putar dari persegi? Kita langsung saja. Kita putar dia 90 derajat. Kita putar dia 90 derajat. Nah, kita lihat persegi tersebut menempati bidangnya. Kita putar lagi 90 derajat. Persegi tersebut menempati bidangnya juga. Nah, kita putar lagi dia 90 derajat. Persegi tersebut menempati bidangnya. Dan untuk yang keempat kali, kita putar dia 90 derajat. Persegi tersebut tetap menempati bidangnya. Maka untuk persegi dia mempunyai simetri putar sebanyak 4. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk persegi panjang. Nah, kita putar dia 90 derajat. Dia tidak menempati bidangnya. Dan ketika kita memutar dia 90 derajat untuk yang kedua, dia menempati bidangnya. Dan kita putar lagi dia 90 derajat.
untuk yang ketiga kalinya dia tidak menepati bidangnya. Dan ketika kita memutar untuk yang keempat kali sebanyak 90 derajat, persegi panjang tersebut berada di bidangnya. Maka untuk persegi panjang, simetri putarnya sama dengan 2. Nah, demikian untuk alat peraga dan refleksi dan simetri cermin. Semoga ilmu yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan video yang saya berikan semoga menarik untuk kita semuanya. Dadah.